Nilai unik dari Jaran Kepang ini, kalau Jaran Kepang itu banyak Mas, di setiap dusun-dusun wilayah Kabupaten Kendal banyak. Cuma kita akan mengangkat dari sejarah dusun Manggung sendiri. Di situ dulu ada Belanda yang masuk untuk membunuh orang. Di sini ada terbilah itu makam pahlawan. Di situ ada, terus ada untuk mulai budaya dari sejarah-sejarah, ada peninggalan sejarah Gong Kiai Jenggot, ada peninggalan sejarah Kali Kedung, sumber mata air dulu yang dipakai awal mula orang sini. Lalu kita menggali potensi yang ada yang sejarah lama. Kita kalau mengadakan perlombaan yang sifatnya itu sudah masuk ke seni Mas, mestinya kita harus melakukan renovasi, tetap perbaikan dan jenjang. Soalnya kita juga mengikuti alur zaman. Alur zaman sekarang kalau kita sistemnya klasik seperti dulu, jadi klasik seperti dulu, tentunya kita tidak akan lakukan. Tapi walaupun itu bukan tujuan Mas, tujuan kita mengikuti kebudayaan Jawa. Cuma kalau kita itu hanya mengandalkan dari jogetan lama, dari musik yang lama, kita akan ketinggalan zaman. Karena perkembangan zaman sekarang sudah lewat modifikasi dari berbagai alat pun. Yang dulunya sejarah awal kan gamelan itu hanya bentuk gamelan, sekarang sudah dimodifikasi dengan drum, dengan organ. Itu juga untuk menghadapi tantangan ke depan. Yang jadi kendala kita sumber pendapatan yang ada sementara itu bantuan dari warga dusun sini itu murni, terus ditambah dengan anggota paguyuban ini. Karena kita itu didukung dari warga, otomatis anggota yang merasa menjadi anggota akan beban kan lebih berat. Akhirnya biasanya kalau iuran dari warga sekian, mesti nominal dari anggota akan melebihi dari warga Mas. Itu jelas yang ada gitu. Makanya kita masih kendala pada untuk pembiayaan alat-alat ke depannya, tentang pakaian, tentang sesuatu hal semuanya. Jadi makanya kita masih berharap ada bantuan dari pihak luar, dari pihak-pihak yang sebagai donatur, itu yang masih kita butuhkan Mas, untuk mengembangkan kuda kepang yang ada di Manggung. Aktivitas utama intinya kita untuk melestarikan, mengembangkan budaya Jaran Kepang dengan jogetan yang bervariasi ke depannya, yang lebih menarik untuk ke depannya. Dan akhirnya kita jadwalkan untuk latihan itu rutin Mas. Dalam 1 minggu ada 3 kali untuk pengrawit sendiri, untuk yang penjoget sendiri. Jadi nanti ada saatnya itu pengrawit dan penjoget itu jadi satu Mas, karena itu menyinkronkan antara untuk gerakan tari dan gerakan untuk musiknya gitu. Tetap latihan 3 kali seminggu itu dalam yang untuk pengrawitnya, dan penjogetnya pun 3 kali seminggu. Nanti malam minggu kita temukan jadi satu untuk menyinkronkan antara jogetan dan musiknya gitu. Dan kalau kita itu bukan karena memang niat awal ini bukan untuk komersil. Niat awal bukan untuk komersil. Kita nguruli kebudayaan, dan dari situ kitalah timbullah rasa persaudaraan bersama, menjalin persaudaraan dan saling belajar. Untuk event-event itu bonus, hanya bonus. Oh kita dipanggil dari sana itu bonus saja. Jadi kita itu sebagai orang-orang yang dituakan, bukan orang penting Mas. Kita orang-orang yang dituakan, ada sesepuh, ada ketua, ada semuanya yang terlibat di situ. Kita saling menyadari dengan kondisi kegiatan masing-masing, dengan kepentingan masing-masing. Akhirnya kita sinkronkan itu bagaimana dia tidak merasa terpaksa, tapi dia ikut. Jadi kita harus menuliskan. Misalnya ada anak-anak muda yang kerja, latihan sebetulnya jadwalnya hari ini kita latihan, tapi karena ada kendala, lah kita tunda, kita sepakati bersama, sehingga semuanya kita saling ngomong Mas. Kita saling mengerti, saling menyadari, akhirnya terjalin untuk hubungan persaudaraan tadi. Bagaimana kita bisa memahami sesama anggota gitu. Itu pada prinsipnya Mas. Jadi alhamdulillah ya Mas, yang ikut di sini walaupun anak muda tua, tidak ada dasar untuk komersil, untuk keuntungan dari awal. Dan
dia sendiri, anak-anak muda ini sudah mengerti Mas, orang seni itu nggak ada hasilnya. Kalau rugi jelas, tapi karena punya keyakinan untuk memelihara budaya itu dari segi materi Mas, itu tidak ada harapan untuk memperoleh pendapatan. Jadi semua dari awal itu hanya untuk ngururi kebudayaan aja Mas, dan itu saling menyadari. Akhirnya kita terjalin di situ lewat wadah ini, paguyuban ini. Akhirnya sering terjadi tambah pengalaman karena kumpul ngobrol hal-hal positif tentunya. Dan ini saya yakin Mas, dari hal ini saya juga sama sesepuh sama yang berkepentingan semua, orang-orang yang kesetuatan, dengan adanya ini akhirnya kita bisa mencegah pergaulan bebas dari anak-anak muda, untuk mencegah hal itu yang ke arah negatif. Akhirnya yang begini zaman sekarang Mas, pergaulan bebas kan, dan kita katakan lepas kontrol. Dengan gaya paguyuban ini ya bisa saling sharing, akhirnya untuk menuju kebaikan itu. Cuma ada bakat-bakat tersendiri yang dulu sebelumnya diperoleh dari luar, misalnya pernah ikut paguyuban nari di luar, pernah ikut rombongan jalan gepang di luar dulu, sekarang dia sudah gabung sini. Lah ibaratnya kita kolaborasikan Mas, dari pengalaman mereka itu kita nggak saklek kok Mas, kita nggak tertutup yang ini sesepuh harus ikut sesepuh, enggak, ketua harus ikut ketua, enggak, saya sendiri aja harus ikut saya, enggak, semua terbuka, kita gabungkan bagaimana baiknya ke depan gitu.